Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi kelas 10. Kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara atau metode untuk memecahkan suatu masalah dengan langkah-langkah tertentu, sistematis, logis, dan empiris. Jadi langkah-langkahnya harus urut dan tidak boleh dibolak-balik. Adapun langkah-langkah metode ilmiah kita kenal dengan 8M. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Nah, yang namanya masalah ini bisa muncul secara sengaja maupun tidak sengaja ya. Untuk memudahkan kalian menemukan permasalahan, kita bisa melihat dari berbagai sumber, misalkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, serta menganalisis hasil penelitiannya. Kemudian bisa juga ditemukan melalui studi pustaka dari berbagai referensi, ataupun juga dapat ditemukan melalui pengamatan langsung di lapangan. Tujuan merumuskan masalah yaitu untuk memperjelas batasan masalah yang akan dipecahkan. Nah, untuk perumusan masalah biasanya diawali dengan kata tanya seperti apa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, saat kita mengamati ada tanaman yang ditempatkan di tempat yang terang dengan tanaman yang ditempatkan di tempat yang redup. Ternyata kedua tanaman tersebut pertumbuhannya sangat berbeda ya. Hal ini dikarenakan ada faktor cahaya yang berbeda di antara keduanya. Maka dari itu bisa dirumuskan, rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dan keterangan. Nah, untuk pengumpulan keterangan ini dapat dilakukan dengan studi referensi berupa hasil penelitian yang sesuai ataupun berupa teori dan konsep. Contohnya pada rumusan masalah tadi berarti kalian harus mencari data tentang faktor-faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman khususnya cahaya. Yang ketiga yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang kita ajukan dan diperoleh berdasarkan data selama observasi atau studi pustaka. Contoh dari rumusan permasalahan tadi berarti hipotesisnya yaitu cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang keempat yaitu menguji hipotesis dengan eksperimen. Ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, langkah kerja dan biaya penelitian, serta menentukan kelompok-kelompok penelitian. Ada dua macam kelompok penelitian yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol merupakan kelompok yang tidak diberi perlakuan, sedangkan kelompok perlakuan pastinya merupakan kelompok yang diberi perlakuan tertentu. Kelompok perlakuan dapat diberi satu atau beberapa variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel merupakan faktor yang berpengaruh dalam suatu penelitian. Adapun variabel nantinya dalam penelitian terdiri atas variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam suatu penelitian. Contoh variabel bebas pada rumusan masalah yang sebelumnya yaitu cahaya terang, cahaya redup, atau gelap. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama dalam suatu penelitian. Berarti di penelitian tadi untuk variabel kontrol contohnya misalkan jenis tanaman harus sama, kemudian kondisi tanah, suhu, air, udara, kelembaban itu harus sama. Kemudian variabel terikat adalah variabel yang muncul karena adanya variabel bebas. Nah, berarti contohnya pada penelitian pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman yang diharapkan atau dari hasil penelitiannya adalah pertumbuhan tanaman. Berarti bisa juga dari tinggi tanaman, kemudian dari jumlah daun, ataupun kondisi warna daun. Yang kelima yaitu mengumpulkan data hasil penelitian. Yang dimaksud dengan data hasil penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk deskripsi. Contohnya adalah data perbedaan warna batang tanaman. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Contohnya yaitu data hasil pengukuran tinggi batang tanaman.
Yang keenam yaitu menganalisis data hasil penelitian. Nah, dari data-data hasil penelitian yang telah didapatkan, kemudian diolah dan dianalisis, kemudian dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang sesuai dengan studi referensi. Hasil penelitian bisa disajikan dalam bentuk deskripsi, tabel, grafik, maupun diagram. Yang ketujuh yaitu menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan pastinya mengacu pada hasil penelitian yang telah kita lakukan. Adapun kesimpulan ini dapat mendukung hipotesis yang telah kita buat ataupun menolak hipotesis yang kita buat. Dan yang terakhir adalah mempublikasikan hasil penelitian kita agar pihak lain mengetahui hasil penelitian yang telah kita lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.